Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya perwakilan dari kelompok TPA akan membahas tentang pengembangan tema di lembaga PAUD dan metode pembelajaran di PAUD dengan dosen pengampu Ibu Lydia Oktamarina MPD dari kelas PIAUD 3 angkatan 2019 dengan nama-nama kelompok yaitu ada Lasmini, Anggi Sirkarinta, Bunga Septiani, Lisa Pinky, Dika Febriana, Juwairia, Arum Trewinanti. Ada 7 pembahasan yang akan kami paparkan dalam video ini dan saya yang pertama akan memaparkannya. Yang pertama adalah pengertian tema dan pengembangan tematik. Tema adalah topik yang menjadi payung untuk mengintegrasikan seluruh konsep dan juga muatan pembelajaran melalui kegiatan main dalam mencapai kompetensi tingkat pembelajaran yang diharapkan. Tema yang dikembangkan dalam pembelajaran harus dapat membangun program pengembangan nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan juga seni. Tema juga merupakan alat untuk mengenalkan berbagai konsep, topik, ide kepada peserta didik secara utuh yang berfungsi untuk menyatukan isi kurikulum dalam satu perencanaan yang utuh. Nah, kalau pembelajaran tematik yaitu merupakan pembelajaran terpadu menjadikan tema sebagai dasar mengembangkan muatan dan juga materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar di lembaga PAUD, baik itu TPA, TK, atau RA, dan juga KB. Nah, pembelajaran tematik di sini diatur dalam kurikulum 2013 PAUD karena pembelajaran tematik dipandang sesuai dengan pola kerja otak anak usia dini. Kurikulum 2013 juga tidak kaku dalam mengatur pemilihan dan pelaksanaan tema pembelajaran di PAUD, termasuk taman kanak-kanak. Nah, tema di dalam kegiatan pembelajaran untuk anak usia dini ini merupakan alat atau wadah untuk mengenalkan konsep kepada anak didik secara utuh. Nah, tema juga digunakan dalam pembelajaran anak usia dini, bertujuan membangun pengetahuan pada anak dan mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasmini dengan NIM 1930210041. Saya salah satu anggota dari kelompok 3 atau kelompok TPA. Di sini saya akan menjelaskan bagian B, yaitu prinsip-prinsip dalam memilih tema dan manfaat tema. Prinsip-prinsip dalam memilih tema sebagai berikut, yaitu yang pertama kedekatan. Kedekatan di sini tema hendaknya dipilih mulai dari hal-hal yang terdekat dengan kehidupan anak, hal yang dekat secara emosional dengan anak, diantaranya hobi, hal yang disukai anak, film, dan lainnya. Dalam memilih tema yang dekat secara emosional anak, hendaknya guru harus benar-benar mencermati kesesuaian dengan tujuan pendidikan, termasuk juga budaya lokal dan dampak yang mungkin muncul. Yang kedua yaitu kesederhanaan. Kesederhanaan di sini ialah tema yang dipilih yang sudah dikenal anak agar mudah memahami pokok bahasan dan dapat menggali lebih banyak pengalamannya. Yang ketiga yaitu kemenarikan. Kemenarikan di sini ialah tema yang dipilih harus menarik bagi anak dan mampu menarik minat belajar anak. Pemilihan tema yang menarik bagi anak, guru dapat melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang dekat dengan anak, baik secara fisik maupun emosional, baik secara fisik maupun emosional anak. Misalnya dengan melakukan curahan gagasan dengan anak, apa yang disukai anak. Yang keempat yaitu keinsidentalan. Keinsidentalan di sini ialah pemilihan tema tidak selalu yang direncanakan di awal tahun, dapat juga menyisipkan kejadian luar biasa yang dialami anak. Sedangkan menurut Kostelnik tahun 2007 bahwa tema-tema yang disusun juga perlu memenuhi beberapa kriteria, antara lain ialah yang pertama yaitu relevansi yaitu tema yang disusun sebaiknya dibangun dari pengetahuan dan pengalaman nyata anak sehari-hari di lingkungannya. Yang kedua yaitu berkesinambungan, yaitu tema yang disusun sebaiknya mencakup materi yang dilakukan lebih dari sekali dalam berbagai aktivitas. Yang ketiga yaitu keberagaman dan keseimbangan, yaitu tema yang disusun perlu memuat secara seimbang dan bervariasi. Yang keempat yaitu ketersediaan sumber dan materi pembelajaran.
bahwa dalam menyusun tema sebaiknya memperhatikan kemudahan dalam mencari sumber dan materi pembelajaran di sekitar sekolah. Yang kelima yaitu berpotensi sebagai proyek. Tema yang disusun merupakan topik yang dikembangkan sebagai ide dan proyek dalam pembelajaran. Berdasarkan uraian tadi, dapat disimpulkan bahwa pemilihan tema yang akan digunakan dalam pembelajaran perlu memperhatikan karakteristik anak. Anak lebih menyukai hal yang nyata dan menarik. Tema juga harus sederhana dan dekat dengan anak, sebab anak lebih mudah mengembangkan kemampuannya jika temanya mudah dipahami dan dekat dengan dunia anak. Selanjutnya yaitu manfaat tema. Manfaat tema antara lain, yang pertama yaitu menyatukan semua program pengembangan meliputi nilai moral agama, sosial emosional, bahasa, kognitif, dan seni. Yang kedua yaitu menghubungkan pengetahuan sebelumnya yang sudah dimiliki dengan pengetahuan yang baru. Yang ketiga yaitu memudahkan guru PAUD dalam pengembangan kegiatan belajar sesuai dengan konsep dan sarana yang dimiliki lingkungan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya bagian B. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggi Sirkarinta. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Lasmini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pada bagian C yaitu teknik pengembangan tema. Di mana teknik pemilihan tema dapat dilakukan dengan dua tahap, yaitu merumuskan tema dan objek tema. Nah, yang pertama yaitu merumuskan tema. Perumusan tema melibatkan dua pokok yang harus dilakukan oleh guru, yaitu mengidentifikasi tema dan membuat webbing tema atau mapping tema. Nah, beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru dalam mengidentifikasi tema, yaitu 1. Amati lingkungan sekitar. Yang kedua, perhatikan sosial budaya. Yang ketiga, perhatikan minat dan kesukaan anak. Yang keempat yaitu lakukan curah gagasan. Nah, membuat webbing atau mapping tema. Nah, salah satu teknik dalam pengembangan tema melalui webbing tema atau jaring laba-laba. Setiap tema yang telah diidentifikasi dikembangkan ke dalam sub-sub tema, bahkan sub-sub tema dalam bentuk diagram seperti jaring-jaring laba-laba. Berikut dipaparkan cara membuat webbing atau tema, yaitu 1. Pastikan tema utama terletak di tengah-tengah. Yang kedua, dari tema utama, anak muncul tema-tema turunan yang masih berkaitan dengan tema utama. Nah, yang ketiga yaitu cari hubungan antara setiap tema dan ditandai garis, warna, atau simbol gambar. Yang D yaitu gunakan variasi huruf besar maupun huruf kecil. Yang E, buatlah tulisan ataupun simbol gambar dengan warna yang beragam. Yang terakhir yaitu jangan langsung membuat mind map di kertas yang digunakan untuk menggambarkan sebuah tema, atau terlebih dahulu buat draft peta, pikirkan terlebih dahulu di atas kertas buram. Nah, yang kemudian yaitu rencanakan tempat, peletakan bagan-bagan, dan percabangan dengan sebaik-baiknya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu 2. Objek tema. Nah, jika ditanyakan apa yang dapat dijadikan tema, maka jawabannya semua objek dapat dijadikan tema. Artinya, apapun yang dapat dijadikan tema, mulai dari benda, peristiwa, hingga negara. Nah, guru dapat mengembangkan sebuah tema menjadi sangat luas sesuai dengan kebutuhan. Nah, tema dan subtema dan sub-subtema dan seterusnya merupakan hasil identifikasi baik yang dapat dipilih keseluruhan maupun sebagian, tergantung ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran yang kontekstual. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Febriana. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu bagian D, yaitu penerapan tema dengan kompetensi dasar dan materi pembelajaran. Nah, di mana proses pembelajaran menggunakan tema dapat membantu guru dalam mencapai kompetensi yang telah ditentukan atau ditetapkan. Nah, saat membahas tema bersama anak, guru dapat memasukkan semua pengetahuan, sikap, dan keterampilan ke dalam tema tersebut sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Misalnya, tema yaitu adalah diriku.
dan subtemanya itu adalah tubuhku, di mana mereka mengembangkan 6 aspek perkembangan. Yang pertama itu adalah nilai agama dan moral, di mana nilai agama moral ini mengambil KD-nya ya seperti 1.1, yaitu mengenal melalui ciptaannya, di mana materi pembelajaran di sini itu kita mengenalkan lagi, mengenal melalui ciptaannya, itu tubuhku adalah ciptaan Tuhan ya. Nah, yang kedua itu adalah fisik motorik, di mana fisik motorik ini mengambil KD 2.1, yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat, seperti materi pembelajarannya yaitu merawat tubuhku, yaitu memakan makanan yang bergizi, dan yaitu ada KD 3.3 dan 3.4, di mana nama di sini yaitu mengenal anggota tubuh, di mana nama-nama bagian tubuh ini dan fungsinya itu dikasih tahu dalam materi pembelajaran tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada kognitif, di mana kognitif ini mengambil KD-nya ada di 3.6 dan 4.6. Dan di KD juga yaitu ada 3.7 dan 4.7, di mana mereka kognitif ini mengambil mengenalkan warna, ukuran, dan bilangan. Sedangkan 3.7 itu adalah mengenal lingkungan sosial, di mana mengenal warna dan hitungan itu tadi mereka jumlah menghitung materi pembelajaran bisa dari menghitung jumlah jari tangan, ukuran tinggi badan mereka, berat badan mereka. Dan yang materi pembelajaran juga dalam kognitif ini misalnya mengenal lingkungan sosial, itu adalah dapat tempat untuk berobat jika sakit, di mana tubuh kita sedang sakit, yaitu berobat ke tempat rumah sakit. Nah, yang keempat yaitu adalah sosial emosional, di mana sosial emosional ini KD-nya mengambil 2.5, yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri, di mana di sini kita materi pembelajarannya itu yaitu membanggakan dengan diriku sendiri, biasa menyapa teman dan guru dan saat bertemu. Nah, terus di KD sosial emosional dari aspek perkembangannya, KD ini juga memiliki 2.6, yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan setiap taat pada aturan untuk melatih kedisiplinan, di mana anak mengenal aturan yang berlaku di materi pembelajarannya. Kita bisa mengambil mengenal aturan yang berlaku di dalam sekolah tersebut. Nah, terus yang kelima yaitu ada bahasa, di mana bahasa ini kita ngambil KD-nya yaitu 2.4 dan 14, dan KD-nya 3.10 dan 4.10, di mana 2.14 itu memiliki perilaku yang mencerminkan santun, di mana menyapa dengan ramah ketika mereka datang sama guru dan teman-temannya. Terus yaitu ada juga yang tidak KD-nya 3.10 dan 4.10, yaitu memahami bahasa respektif, yaitu mendengarkan cerita tentang diriku. Nah, yang terakhir atau yang keenam yaitu adalah KD.3.15 dan 4.15, yaitu memahami berbagai karya seninya. Nah, materi pembelajaran di sini kita bisa mengambil membuat berbagai karya seni dengan menggunakan bahan yang telah disediakan sesuai dengan tema dan subtema yang telah kita laksanakan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Boga Septiani akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan tema di lembaga PAUD TK atau RA. Secara umum, pengembangan tema dapat dibagi menjadi 3 tahap. Ada tahap pertama yaitu tahap persiapan pengembangan tema, dan ada tahap kedua. Di tahap kedua ini meliputi berbagai persiapan yang perlu dilakukan guru sebelum mengembangkan tema, adalah seperti menganalisis sumber tema, dan tema juga dapat berasal dari berbagai sumber. Nah, adapun berbagai sumber tersebut ialah yang pertama, anak-anak merupakan sumber tema yang paling baik, karena tema yang baik berbasis pada minat anak sehingga pembelajaran yang dilaksanakan benar-benar bermakna. Dan yang kedua, kejadian istimewa merupakan sumber tema yang selanjutnya seperti peringatan kemerdekaan dan hari-hari besar lainnya. Nah, yang ketiga, kejadian yang sedang berlangsung merupakan sumber tema yang insidental tetapi akan sangat menarik bermakna bagi anak. Nah, yang keempat ada tema, juga dapat berasal dari guru atau anggota keluarganya. Selanjutnya ada tahap ketiga, yaitu tahap pengembangan tema. Sebaiknya memperhatikan karakteristik yang ada agar sesuai dengan tujuan pengembangan tema itu sendiri.
Adapun karakteristik tersebut antara lain: A. Dibangun dari pengetahuan dan pengalaman nyata anak sehari-hari di lingkungannya. Yang B. Disesuaikan dengan usia dan budaya anak. Dan C. Menyajikan konsep untuk digali oleh anak. Yang D. Didukung oleh pengetahuan dan pengalaman guru sebelum mengajar. Yang E. Mencakup pengalaman pertama dan langsung bagi anak. Baiklah, sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengembangan tema di lembaga PAUD. Konsep dasar TPA Taman Pendidikan Anak-anak merupakan wahana pelayanan pendidikan anak usia 3 bulan sampai 6 tahun yang berfungsi sebagai pengganti keluarga dalam jangka waktu tertentu selama orang tuanya bekerja atau ada sebab lain. Di TPA, anak tidak hanya dititipkan saja, tetapi upaya pengembangan tetapi dengan bantuan tenaga-tenaga yang memahami perkembangan anak. TPA membantu mengembangkan potensi dan mengajarkan keterampilan hidup sejak dini yang dinantinya berguna bagi kehidupan anak selanjutnya. Berdasarkan Kemendikbud nomor 137, kelompok bermain merupakan layanan dan program PAUD yang sangat penting. Kelompok bermain adalah wahana pembinaan sebagai usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan prasekolah bagi anak yang berusia sekurang-kurangnya 3 tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar. TPA dan KB berfungsi sebagai kelangsungan hidup, pengembangan, pencegahan, dan perlindungan. Pengembangan di TPA dan KB juga meliputi aspek fisik, motorik, kognitif, intelektual, moral, disiplin, etika, emosional, harga diri, aktualisasi diri, sosial, bahasa, kreativitas, kecerdasan. Di dalam TPA dan KB juga memiliki tema, yaitu pemilihan tema yang berdasarkan dengan minat anak, kesediaan alat dan sumber, dapat digantikan dengan kegiatan istimewa. Baiklah, langsung saja di sini saya Lisa Pinky akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu saya akan menjelaskan pada bagian G, yaitu metode pembelajaran yang digunakan di PAUD. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu metode dan apa itu pembelajaran. Jadi metode adalah cara yang digunakan untuk mencapai strategi atau perencanaan agar tujuan yang telah disusun tercapai secara maksimal. Terus yang kedua itu ada pembelajaran. Pembelajaran merupakan kegiatan atau proses interaksi sesama peserta didik, antara peserta didik dan pendidik dengan melibatkan orang tua serta sumber belajar untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Jadi yang dapat saya simpulkan dari metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan guru atau pendidik dalam menyajikan materi kepada peserta didik untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Jadi di sini metode pembelajaran yang digunakan di PAUD adalah cara yang digunakan guru atau pendidik dalam menyajikan materi kepada peserta didik, yaitu anak yang berumur di bawah 6 tahun untuk mencapai tujuan tertentu agar anak memiliki kesiapan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya atau ke jenjang dasar. Selanjutnya itu ada beberapa metode pembelajaran dalam menciptakan pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, kontekstual, dan berpusat kepada anak. Jadi metode tersebut terdapat ada 4 metode. Yang pertama itu metode bermain balok. Dalam metode bermain balok ini media yang digunakan guru adalah balok-balok kecil yang sudah tersusun rapi di rak balok. Sebelum memulai kegiatan ini, guru menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mengenai aktivitas yang akan dilakukan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh anak-anak.
Kemudian guru membagi kelompok dan setiap kelompok itu terdiri dari 2 orang. Setiap kelompok dipersilakan untuk mengambil balok di rak balok dengan tertib dan mereka bebas membuat apa saja yang terlintas dalam pikiran mereka. Terus yang kedua itu ada metode hafalan aktivitas. Yang dilakukan dalam metode hafalan aktivitas ini yaitu hafalan-hafalan yang diberikan oleh guru seperti hafalan ayat-ayat Al-Quran, surat-surat pendek, dan mengenai hafalan bacaan sholat. Langkah pertama yang dilakukan oleh guru yaitu mengajarkan surat pendek dan meminta anak untuk menghafalnya di rumah. Guru akan berkomunikasi kepada orang tuanya dengan cara mengirim SMS tentang hafalan apa yang akan diberikan kepada anak. Waktu yang ditentukan untuk menyetor ayat tersebut tergantung panjang pendeknya surat. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Arun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Turinanti dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini tahun 2019. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu Lisa. Yang C, metode bermain peran. Metode bermain peran merupakan salah satu kegiatan yang sangat digemari oleh anak. Dalam metode ini, anak diajak untuk memerankan beberapa pekerjaan yang sudah familiar bagi mereka seperti petani, dokter, polisi, dan sebagainya. Bermain peran dengan tema petani, anak diajak untuk memerankan seorang Pak Tani dengan keluarga kecilnya seperti Bu Tani dan Pak Tani. Dalam aktivitas ini digambarkan bagaimana seseorang petani mempersiapkan peralatan untuk ke kebun atau ke sawah seperti cangkul, dan ibu tani menyiapkan makanan untuk dibawa ke sawah ataupun ke kebun. Serta anak-anak membantu orang tua mereka. Metode bermain peran ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat digemari oleh anak. Karena dengan metode ini anak bebas menginspirasikan dirinya, namun guru masih mendapat kendala dalam pelaksanaan seperti minimnya media bermain peran. Yang D, metode bermain musik dan bernyanyi. Metode bermain musik dan bernyanyi ini juga termasuk kegiatan yang digemari oleh anak-anak usia dini. Dalam kegiatan ini anak-anak diajarkan untuk membuat alat musik perkusi dari gelas yang diisi dengan air. Masing-masing gelas diisi dengan air takaran yang berbeda-beda, ada yang penuh, setengah, sedikit, dan paling sedikit airnya. Nantinya gelas-gelas tersebut akan mengeluarkan bunyi-bunyi yang berbeda. Sebagian anak diberi galon dan kaleng bekas yang sudah dibersihkan dan disiapkan untuk media bermain musik, dan semua alat tersebut akan mengeluarkan musik tersendiri untuk dinikmati oleh anak dan guru. Dan di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya juga. Kesimpulannya, tema merupakan alat untuk mengenalkan berbagai konsep, topik, dan ide kepada peserta didik secara utuh yang berfungsi untuk menyatukan isi kurikulum dalam satu perencanaan yang utuh. Memperkaya pendarahan peserta pendidik. Memperkaya pendarahan bahasa peserta didik, membuat pelajaran lebih bermakna dan membantu peserta didik. Memperkaya pendarahan bahasa peserta didik, membuat pelajaran lebih bermakna dan membantu peserta mengenal berbagai konsep secara mudah dan jelas. Teknik pemilihan tema dapat dilakukan dengan 2 tahap, yaitu merumuskan tema dan objek tema. Metode pembelajaran adalah metode yang harus dilalui untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada setting pembelajaran. Metode pembelajaran adalah metode yang diterapkan oleh guru terhadap anak didiknya di dalam kelas dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan sasaran yang hendak dicapai pada pengajaran serta kemampuan yang harus dimiliki siswa. Sasaran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan metode pembelajaran. Itu saja penjelasan dari saya.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.